Oke, suaranya sudah jelas ya teman-teman semua ya. Jika kurang jelas nanti volume suara saya akan saya perbesar lagi biar suaranya merdu. Oke. Di sini atau pada malam hari ini kita belajar bersama. Kita belajar tentang public speaking skill. Oke teman-teman semua. Ada saya sapa lagi ya, saya lanjutin dulu sebentar lagi. Kelas akan saya mulai tepat jam 8 kurang 10. Dari mana saja ini yang sudah hadir? Tangerang. Oh ini Tangerang, Kendal banyak, Sidoarjo juga hadir. Mbak Nurul Kendal, Kulon Progo sudah hadir, Samarinda, Mbak Suryanti Nasa, Samarinda, Kendal hadir, Mbak Tin aja dari mana ini? Dari Malaysia. Dari luar negeri ya. Mas Wawan Kurniawan Brebes hadir. Semangat pagi Mas Wawan. Kendal lagi. Ini didomisili oleh orang Kendal ya, yang sudah masuk banyak orang Kendal. Yo, ini Pak Igun Wardani dari Bandung. Oke, siap. Monggo teman-teman yang lain bisa dicolek untuk mitra-mitranya. Malam hari ini kita belajar bersama untuk mengajar di grup teman-teman semua. Oke teman-teman. Ini Mang Yadir dari kota Mentaya. Mentaya apa Mentaya ya? Ngopi dulu Mang. Ngopi di tepi sungai. Oke. Teman-teman semua, karena waktu juga sudah malam, sekarang jam 8 kurang 10. Seperti janji saya tadi, jam 8 kurang 10 langsung kita mulai. Maka di sini kita mulai belajar konsisten. Baik teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada malam hari ini kita belajar bersama untuk mengajar di grup kita masing-masing. Nah, tema pada malam hari ini yaitu tips public speaking untuk memikat dan memukau banyak audiens. Sudah paham belum tentang judulnya? Seperti halnya di bisnis NASA ini. Di bisnis NASA ini kita harus bisa berbicara di depan umum. Nah, biasanya ketika kita ingin presentasi, baik itu ke teman, ke orang yang tidak kita kenal, atau ke keluarga, jika kita berangkat dari rumah, semua itu sudah kita kemas, sudah kita siapkan sebaik mungkin. Akan tetapi biasanya, ya kan, ketika kita sampai di tujuan, kita bertemu dengan audiens, kan, apa yang ingin kita bicarakan itu sering kali lupa alias ngeblank. Nah, teman-teman pernah nggak mengalami seperti itu? Ayo jawab dulu. Pernah nggak? Ketika kita ingin presentasi, terus di depan orang kita suka hilang ingatan atau ngeblank. Pernah nggak mengalami? Saya membutuhkan 3 jawaban tercepat. Ayo, silakan dijawab dulu. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Ketika kita ingin berbicara di depan umum, ketika kita ingin presentasi, baik itu presentasi menjual produk, baik itu kita presentasi memberikan informasi bisnisnya, seringkali kita ngeblank. Pernah nggak? Ayo.
3 orang tercepat. Ayo. Ini baru 1 yang masuk dari Mbak Siti Komsatun. Pernah. Oh, ada 2, Mbak Ita Nujumul. Pernah. Mbak Erna sering. Mbak Indri pernah mengalami ngeblank. Mbak Sri Utami pernah. Mbak Isti Barokah pernah. Mbak Ayanasa pernah. Pernah. Sering. Pernah. Oke. Baik teman-teman semua. Di sini saya kupas satu persatu ya. Saya kupas satu persatu. Bagaimana sih awalnya teknik kita mengatasi ngeblank ketika kita berbicara di depan umum, ya kan? Yang dimana ini pasti semua orang akan mengalami hal seperti ini. Bukan hanya teman-teman saja. Dulu saya ketika belum belajar tentang public speaking skill, di situ saya mengalami yang namanya ngeblank. Tapi alhamdulillah ketika saya ikut pendidikan public speaking skill yang diadakan oleh Demendikbud Support System dari kantor pusat NASA, yang direkomendasikan oleh upline kita, maka di situ saya bertekad untuk mengikuti public speaking skill. Yang dimana saya dulu ketika mau berbicara di depan umum, itu rasanya takut dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah ketika ikut public speaking skill selama 2 hari 1 malam ya. Kalau public speaking skill itu kan kita berbeda seperti KDI ya. Kalau KDI kan mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Tapi kalau public speaking skill itu dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Public speaking skill diajari oleh ahlinya ahli atau guru besar kita semua, Bapak Bonaventura Ardinugroho, Crown Diamond Director. Di sana dikupas semua dari nol sampai bisa. Bahkan belajarnya itu bukan hanya belajar teori saja, tapi langsung praktek. Paham? Nah, itu pendidikan public speaking skill yang saya ikuti, itu pendidikan secara offline. Tapi kabar gembiranya buat teman-teman semua, alhamdulillah di grup kita di FKS 513 dengan menghadapi kondisi dan situasi pandemi saat ini, ya kan, maka teman-teman FKS memikirkan langkah ke depan karena sekarang ini berkerumun, bertatap muka, banyak orang belum diizinkan oleh pemerintah. Maka teman-teman FKS menyimpulkan, mengambil peluang atau gagasan supaya bisnis ini tetap berjalan di masa pandemi. Maka dengan itu teman-teman semua itu sangat beruntung sekali dalam wadah atau satu grup yaitu FKS 513 mengemas semua pendidikan yang diperlukan oleh teman-teman semua. Yang dimana FKS 513 sudah memberikan support terbaik buat semua mitra-mitranya, dimulai dari kelas KDI, terus NDO, kelas digital, bahkan yang kemarin itu KDI Fokus Online sudah diadakan. Setelah KDI Fokus Online, ini sekarang teman-teman FKS mengadakan namanya kelas Public Speaking Skill. Kelas Public Speaking Skill ini sudah berjalan, ya kan? Sudah berjalan, maka nanti ada KDI Fokus Online yang kedua. Oleh karena itu, teman-teman semua silahkan dipersiapkan. Bagi teman-teman yang belum ikut, mungkin KDI Fokus Online, mitra-mitranya juga diinformasikan. Oke, ini sedikit iklan dulu ya, biar teman-teman itu nggak jenuh, nggak bosan. Oke, guys? Oke, kembali lagi pada topik atau pembahasan sharing-sharing kita pada malam hari ini. Ketika kita mau berbicara atau presentasi di depan umum, seringkali kita mengalami ngeblank atau hilang ingatan.
Nah, ngeblank itu terjadi karena teman-teman semua itu sebenarnya gugup. Ya kan? Teman-teman semua itu sebenarnya gugup, grogi. Gugup grogi itu ada tekniknya, caranya supaya teman-teman tidak grogi. Kalau kita grogi, apa yang ingin kita bicarakan itu pasti lupa. Tapi jika kita tidak grogi, maka kita tidak bakalan namanya lupa. Dan ketika kita ingin berbicara, itu jangan diurutkan seperti alur cerita, itu jangan mengalir saja. Kita ingin berbicara di depan umum itu mengalir saja, jangan terus teman-teman itu terfokus, yang ingin saya bicarakan dari rumah kan sudah dikemas rapi, yang ingin saya bicarakan dari awal itu misalnya A ini sudah disiapkan, B sudah disiapkan, sampai Z sudah disiapkan. Kalau teman-teman menyiapkan seperti itu, maka ketika kita ingin presentasi sering kali kita ngeblank. Maka supaya tidak ngeblank, itu kita ambil poin-poin terpentingnya saja. Nggak usah perlu hafalan, itu jangan. Kalau teman-teman hafalan itu pasti lupa. Jika diambil poin terpentingnya, poin terpenting itu kata kunci ya, kata kunci di situ untuk mengembangkan. Itu kita tidak akan lupa atau ngeblank. Oke teman-teman. Nah, menurut para ahli ya, berbicara di depan umum itu adalah salah satu hal yang paling penting dan bermanfaat untuk karir kita dalam menjalankan bisnis NASA ini. Dalam menjalankan sebuah bisnis, ketika kita tidak bisa berbicara atau tidak mau berbicara di depan umum, maka bisnis kita itu perjalanannya akan sangat lambat sekali. Bahkan karirnya itu juga akan sangat lambat sekali. Kenapa sangat lambat? Di bisnis NASA ini jika kita ingin menjual produk, ketemunya itu orang sama dengan manusia. Dia punya mulut untuk berbicara, ya kan? Berbicara itu baik dia menanyakan produk, manfaat dan lain sebagainya, maka dia kan ngasih pertanyaan ke kita. Nah, kalau kita tidak bisa atau tidak berani menjelaskan, maka di situ closing produk itu sangat minim sekali atau rendah sekali. Itu di teknik cara kita menjual produk, ya kan? Terus teknik cara menginformasikan bisnis NASA. Jelas di sini bisnis NASA itu bisnis jaringan. Jaringan itu terbentuknya jaringan, ya kan? Kita memberikan informasi bisnis NASA ini kepada semua orang. Nah, bagaimana caranya supaya kita berani memberikan informasi kepada semua orang? Kalau kita tidak berani memberikan informasi kepada semua banyak orang, maka perjalanan bisnis NASA kita ini akan juga semakin sulit, perkembangannya itu sulit sekali, bahkan lama sekali. Iya. Nah, di sini kembali lagi pada diri kita sendiri. Kita itu mau nggak belajar, mulai belajar dari awal, step by step. Jika kita ingin belajar atau memulai dari awal caranya, step by stepnya, maka saya yakin teman-teman semua dalam menjalankan bisnis NASA ini akan sangat mudah. Paham? Ini sangat meningkatkan kepercayaan diri dan membentuk persepsi tentang Anda ketika menyampaikan presentasi. Oke, saya lanjut. Meskipun berbicara di depan umum memiliki manfaat yang sangat banyak sekali, namun menurut para ahli,
sekitar 80% menjadi semakin gugup dan kehilangan tidur sebelum menghadapi momen besar dalam berbicara di depan. Beberapa ahli bahkan menyatakan ketakutan akan kematian lawan bicara di depan umum. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi, ketika kita menghadapi audien, teman-teman itu jangan menunjukkan sifat atau kegrogian kita lah, atau istilahnya gerak-gerik kita grogi itu jangan ditunjukkan. Nah, nanti teknik cara menyembunyikan itu ada ya, biar tidak gugup. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama tentang berbicara public speaking skill, menarik audien, memikat audien supaya nyaman. Ya. Nah, di sini saya kemas menjadi 3 bagian. Saya simpulkan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, sebelum kita presentasi, ya kan? Karena di sini supaya presentasi kita itu yang ingin kita presentasikan dia terpikat dengan apa yang kita sampaikan dan audien itu terpukau itu dia merasa nyaman ya. Ketika merasa nyaman, maka dia akan mudah masuk apa yang kita informasikan. Teknik yang pertama, persiapkan presentasi kita. Jadi sebelum kita presentasi, segala sesuatu hal harus kita persiapkan terlebih dahulu. Persiapannya seperti apa? Persiapannya yang pertama, ketakutan terbesar seorang pembicara adalah melihat bahwa audien itu dia akan merasa bosan atau tidak mendapat perhatian dari audien. Inilah sebabnya mengapa persiapan presentasi sangat penting. Bisa kita simpulkan, ketika kita ingin presentasi, biasanya kita kalau dari berhadapan-hadapan ya, saya ambil contoh simpelnya, ketika kita presentasi berhadapan-hadapan tatap muka, baik itu presentasi di kelas seperti KDI yang offline dengan jumlah peserta 30-50 bahkan bisa sampai 100 orang. Ketika kita menjadi moderator atau pematerinya, kita masuk ruangan yang kita tatap di hadapan kita yaitu audien semua. Kita ambil aja satu ruangan ada 50 peserta atau 50 audien. Ketika kita berjalan dari belakang berjalan ke depan, sebelum kita berjalan ke depan kan ada MC-nya yang dimana cara belajar MC dan lain sebagainya kemarin sudah diajarkan oleh Mas Bagus, ya kan? Nah, ketika kita dari luar masuk ke dalam, terus kita menghadapi audien atau menghadapi peserta, di situ kita kan bertatap muka. Apakah benar seperti itu? Ketika kita sudah sampai di depan kita itu audien ada 50 orang, apa yang kita lakukan supaya audien itu tetap terpusat atau memperhatikan kita? Sehingga apa yang ingin kita presentasikan, si audien tersebut dia akan mudah menerima. Dia akan merasa nyaman. Nah, biasanya ketika teman-teman menghadapi situasi dan kondisi seperti itu, yang dilihat oleh teman-teman semua yaitu menatap muka. Paham? Teman-teman biasanya menatap muka. Saya ambil contoh seperti ini ya. Di tangan kiri ini misalnya audien, di tangan kanan ini misalnya pematerinya. Ketika kita berjalan sampai depan,
Maka di hadapan kita, ini kan audiens semua. Kita kan di sini ya, gini ya. Nah, kita kan di sini. Hal pertama yang perlu teman-teman lakukan supaya tidak grogi tadi, ya kan, supaya tidak grogi ya. Maka teman-teman jangan melihat muka, jangan melihat mata. Yang namanya orang tatap mata dengan tatap mata seperti ini, itu jika kita tidak kuat maka kita akan kalah. Supaya penglihatan kita ini juga terlihat seolah-olah ya, seolah-olah kita menatap muka audien, maka kita menatapnya bagian mana? Yang kita tatap adalah bagian jidat sini ya. Paham? Ini kalau secara online seperti ini agak sedikit sulit, tapi nggak apa-apa lah, akan saya sedikit praktekkan dengan alat seadanya saya ya. Ketika kita sudah di depan, yang kita tatap itu jangan mata atau wajah, itu jangan. Tetapi yang kita tatap itu adalah jidat. Maka ketika kita menatap jidat dengan menatap mata misalnya, kalau menatap mata mantul-mantul gini kita kan kalah, maka grogi. Karena audien banyak, kita hanya sendiri, maka grogi. Supaya tidak grogi, yang kita tatap yaitu jidat. Kita menatap jidat atau bathuk ya, nah benar. Bahasa Indonesianya jidat. Bahasa Jawanya itu bathuk, benar. Ketika kita menatap jidat atau menatap bathuk, maka pandangan kita itu tetap lurus ke depan. Audien itu mengira yang kita lihat itu wajah kita. Ya, audien itu akan mengira yang dilihat itu wajah. Tapi yang kita tatap adalah jidat atau bathuk. Nah, teknik seperti ini sebenarnya teknik sangat sederhana sekali. Tapi teknik sederhana seperti ini, jika teman-teman tidak mau belajar kepada semua orang, menimba ilmu kepada semua orang, atau kepada upline-upline kita semua, kita nggak bakalan tahu jurus sederhana yang memikat untuk menghindari grogi. Paham? Saya kasih pertanyaan. Yang ditatap apanya? Oke, 5 orang tercepat. Ayo. Ketika kita sampai di depan, supaya kita tidak grogi, itu yang ditatap apanya? Wajah, mata, atau jidat? Ayo, yang ditatap apanya? Oke, yang ditatap jidat. Benar. Berarti teman-teman semua di sini fokus dalam sharing kita pada malam hari ini. Nah, ini diingat ya teman-teman semua. Ketika kita mau presentasi, baik itu di hadapan orang banyak atau one by one itu satu orang lawan satu orang 5 orang, berapapun jumlah audien, yang kita tatap itu adalah jidat. Maka di situ kita sedikit mengalihkan pandangan kita ke jidat. Tapi pandangan kita itu tetap ke depan. Paham? Oke, saya lanjut. Yang pertama, persiapkan presentasi seperti itu tadi. Terus yang kedua, identifikasi konteks atau acara. Konteks acara atau materi yang ingin kita sampaikan itu sudah kita kemas. Jadi ketika kita ingin presentasi
ya kan? Dari rumah itu sudah kita siapkan dulu. Jangan sampai teman-teman salah kaprah. Paham? Contoh, misalnya teman-teman sudah menginformasikan atau japri teman-teman sekolah dulu. Misalnya teman-teman SMA, yuk kapan kita besok hari Minggu kita ngumpul yuk lutisan bareng di rumahnya aku. Oke, berarti teman-teman ketika menginformasikan via chat baik itu WA atau SMS dan lain sebagainya, teman-temannya pada mau datang ke rumah, pada main ke rumah karena teknik tadi diajak lutisan tadi sambil reunian. Nah, setelah teman-teman semua ngumpul di rumah, ya kan, maka teman-teman ini harus mengemas dulu, mengemas apa yang ingin disampaikan, mengemas presentasi tema yang ingin disampaikan. Jangan sampai alur pembicaraannya itu ngawur. Ya. Jadi sebelum kita presentasi, temanya, materinya itu harus dikemas atau disiapkan terlebih dahulu. Paham? Oke. Terus yang ketiga, ketahui demografi audien. Ketika kita berbicara kepada audien, ketahuilah demografi audien. Penting untuk mengetahui demografi audien Anda karena menentukan bagaimana Anda dapat membuat nada Anda cocok dan konten dapat dihubungkan dengan audien. Nah, jika Anda berbicara kepada audien dari generasi tertentu, pertimbangan untuk menyertakan contoh yang akan beresonansi dengan mereka. Misal, ketika berbicara dengan kaum milenial, ya kan, dengan kaum milenial atau dengan seorang ahli di bidangnya, atau kita berbicara kepada simpelnya sederhananya kepada peternak atau petani, ya, kita harus mengetahui demografinya terlebih dahulu. Saya ambil contoh demografi tentang pertanian. Ketika kita ingin presentasi kepada seorang petani, maka kita harus tahu demografinya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui. Apakah yang dimaksud dengan demografi? Demografi itu tentang seluk-beluk pertanian. Contoh sederhana, petani itu mengalami banyak sekali masalah. Jangan dilihat hasilnya dulu. Kalau hasil itu terakhir. Tapi yang kita lihat, ya, yang kita lihat itu permasalahan. Artinya kita sudah tahu demografi. Demografi itu permasalahan. Permasalahan yang dialami oleh petani. Kenapa kita harus mengetahui demografi? Ini adalah untuk menarik perhatian. Supaya apa yang kita bicarakan, audien atau petani tadi, karena kita berbicara kepada petani, maka dia akan mudah menerima karena kita tahu semua. Seolah-olah kita menjadi seperti seorang dokter atau seperti seorang ahlinya ahli, karena kita lebih tahu ketimbang mereka. Seorang presenter juga harus lebih tahu daripada audien.
Jangan sampai seorang presentasi kita nggak tahu apa-apa, malah yang tahu audien. Itu jangan, itu namanya kebalik. Ya. Kembali ke contohnya tadi. Ketika kita ingin presentasi kepada seorang petani, kita mengetahui demografinya, permasalahan petani. Ya. Permasalahan misalnya di teknis budidaya, itu dia sering mengalami namanya tentang serangan hama penyakit. Nah, tentang semua hama penyakit itu kita harus tahu dulu. Misalnya penyakit padi itu penyakitnya apa, penyebabnya apa, terus cara mengatasinya bagaimana. Penyakit cabai itu penyakitnya apa, penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana. Begitu juga ketika kita ingin presentasi di orang perempuan. Ya. Baik itu kita ingin menawarkan produk atau memberikan informasi bisnis, maka kita harus mengetahui demografinya dulu. Kalau di kosmetik kita ingin menjual produk, misalnya COFC. Sebelum kita menjual COFC, kita tahu dulu manfaat COFC itu untuk apa, ya kan? Oh, ternyata manfaatnya bisa untuk menghilangkan jerawat. Nah, yang dimaksud demografi itu kita mengetahui permasalahannya dulu. Jerawat, timbulnya jerawat itu karena apa? Solusinya apa? Nah, ketika kita mengetahui step by stepnya seperti itu, maka sekali kita berangkat presentasi, baik itu menjual produk, baik itu memberikan informasi bisnis, sekali berangkat langsung kecantol semua. Paham? Diingat ya, demografi. Oke? Paham belum tentang demografi? Kalau sudah paham, saya lanjut ke bab yang berikutnya. Ayo dijawab dulu. Tentang demografi, teman-teman semua sudah paham belum? Ayo 3 orang yang menjawab, maka semua saya anggap paham. Jika teman-teman tidak menjawab satu pun atau seorang pun satu pun tidak menjawab, saya anggap teman-teman semua sudah bisa semua. Oke? Baru satu yang masuk. Satu masuk sudah paham. Paham. Oke, sudah 3 orang paham. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menjawab. Nah, supaya teman-teman semua tidak gagal paham tentang diskusi atau sharing kita pada malam hari ini, yang di sebelahnya teman-teman semua sudah menyiapkan mungkin ada kopi, ada cemilan, atau teman-teman semua yang belum makan, mau sambil makan, sambil ngopi, sambil baringan atau tiduran, silahkan. Monggo, yang belum ngopi silahkan ngopi dulu. Kita santai kok sambil ngopi, mau sambil aktivitas apa silahkan. Oke, baik teman-teman semua, saya lanjut ya. Tadi yang kedua tentang demografi. Sekarang yang ketiga itu mengatur konten. Oke, mengatur konten kita. Kita dapat memiliki ide-ide terbaik, tetapi jika mereka tidak diurutkan dalam urutan yang benar, Anda pada dasarnya kembali ke titik awal. Sebaiknya sebagian besar ahli setuju bahwa berbagai presentasi mengikuti cerita yang berbeda, di mana mereka biasanya jatuh dalam 3 tindakan besar, mulai atau memikat, menengah, dan kesimpulan. Nah,
Di sini kita simpulkan bareng-bareng, mengatur konten. Konten yang ingin kita bicarakan atau materi, yang dimaksud konten itu materi ya. Materi yang ingin kita sampaikan kepada si audien, maka di sini kita harus apa teman-teman semua? Harus apa? Ayo jawab dulu, ayo. Harus mengetahui dalam apa? Dalam hal materi tadi. Jadi materi yang ingin disampaikan itu harus dikemas. Dan setelah kita sampaikan dari awal, materi awal itu apa, materi di tengah-tengah itu apa, materi di terakhir itu apa. Tugas kita di season terakhir itu menyimpulkan, meringkas materi yang kita sampaikan. Ketika kita sudah meringkas, maka kita berani untuk memberikan kejelasan atau mengulangi yang sudah kita sampaikan dari awal berbentuk ringkasan tadi. Tujuan kita mengulangi yang kedua berbentuk ringkasan itu apa? Supaya audien itu yakin pada apa yang sudah kita sampaikan. Jadi jika kita tidak berani atau tidak mau meringkas atau menyampaikan lagi, maka audien ini jika ada yang belum paham atau dia belum dia nggak suka dengan cara kita berbicara, nah maka langkah terakhir kita harus menyimpulkan. Kesimpulan ini untuk meyakinkan audien tadi. Paham? Oke. Itu yang ketiga. Ketiga dari A. Ya, ketiga dari A. Ini ada A, B, C. Ada tiga. Tiga, tapi saya bagi-bagi. Dan ini nggak lama kok teman-teman semua. Ini paling setengah jam kok. Sekarang yang B atau bab berikutnya di lembar yang berikutnya. Kembangkan presentasi yang akan memukau audien. Nah, ketika kita presentasi, misalnya kita pakai slide atau proyektor. Di slide itu kan sudah ada tahapan-tahapan ya, atau step materi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Misalnya materi tentang materi pertama itu kita harus bisa untuk mengembangkan. Dasarnya di teks atau di materi itu adalah kata kunci. Yang dimana kata kunci yang terpapar di di materi itu harus kita kembangkan. Cara mengembangkannya itu diambil dari kata kunci yang ada di teks itu tadi. Ini wajib ya teman-teman semua. Ketika kita presentasi, apa yang ada di slide materi itu harus kita kembangkan. Dalam pengembangan materi ini harus dibuat semenarik mungkin, biar audien itu tidak ngantuk, biar audien itu tidak jenuh. Maka di situ teman-teman semua bisa di sela-sela kita menyampaikan materi itu bisa gaya kita atau cara kita menyampaikan materi itu dibuat lelucon. Nah, kalau dibuat lelucon,
Maka si audien itu kan dia tidak mudah bosan. Selain dibuat lelucon, bisa dibuat pertanyaan. Kita menyampaikan materi, misalnya 10 menit kita sampaikan, terus di tengah-tengah itu kita kasih pertanyaan. Kalau enggak pertanyaan ya dibuat lelucon. Lelucon apalah, terserah teman-teman semua. Tinggal teman-teman semua mau milih atau mengerjakan yang seperti apa. Mau dibuat lelucon boleh, mau dikasih pertanyaan, nanti yang menjawab tercepat misalnya dikasih bungkusan apa atau gift apa, itu terserah. Supaya apa kita membuat teknik-teknik seperti itu? Supaya apa? Supaya si audien tersebut dia tidak jenuh, tidak bosan. Paham? Supaya audien tidak jenuh, tidak bosan, apa yang harus kita lakukan? Silahkan dijawab. Ayo, saya kasih pertanyaan. Supaya audien tidak jenuh, tidak bosan, apa yang harus kita lakukan? Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Silahkan dijawab. 3 orang tercepat. Ayo, saya tunggu. Oke, saya cek dulu ya. Oke, ini sudah masuk. Membuat games atau membuat pertanyaan, memberi pertanyaan, membuat lelucon atau pertanyaan, dikasih game, sambung dengan tanya jawab atau lelucon. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menjawab. Artinya teman-teman semua di sini paham ya. Nah, dari awal yang saya sampaikan sampai sekarang ini teman-teman paham atau belum? Sebelum saya lanjut ke halaman atau bab ketiga. Bab ketiga ini bab terakhir ya. Oke. Dari bab pertama, bab kedua itu teman-teman sudah paham atau belum? Jika belum, jawab aja belum, jujur aja. Jika paham juga jawab aja paham. Kalau sudah paham, maka akan saya lanjutkan ke bab ketiga. Tetapi jika teman-teman belum paham, akan saya ulangi lagi dari awal. Ada 10 orang yang menjawab paham, saya lanjut. Ada 10 orang yang menjawab belum paham, akan saya ulangi dari awal. Sambil menunggu jawaban teman-teman semua, izinkan saya minum terlebih dahulu. Oke? Monggo teman-teman juga mau minum silahkan. Ayo, saya tak minum dulu sebentar sambil nunggu teman-teman menjawab. Oke, sambil nunggu teman-teman yang jawab, saya sapa lagi, saya scroll dari atas. Saya cek dulu supaya tidak salah ya. Alhamdulillah paham, Mbak Nunung. Mbak Nur Afni paham, Mbak Suprapti paham, Mas Adamsyah paham.
Mbak Erna paham, Mbak Fatima paham, Mbak Romadona paham, Mbak Cahaya paham, Mas Heri paham, Robiatul Adawiyah paham, paham. Oke, ini baru 7 orang ya. 7 orang yang menjawab paham. Ada 3 orang yang belum paham. Maka saya simpulkan yang saya ambil yang paling banyak. Jawabannya paham, sudah paham atau belum paham. Oke, saya tunggu dulu. Wih, seger dan wis ngopi durung Mas Heri. Nek durung ya diseruput se. Mas Nur Kolil, bab 2 belum paham, sinyal darurat. Oke, nanti saya ulangi ya Mas ya. Nanti saya ulangi bab kedua. Oke, ini sudah ada 10 orang yang paham. Seperti janji saya tadi, jika ada 10 orang yang sudah paham, maka akan saya lanjutkan ke bab ketiga. Nah, buat teman-teman yang belum paham, nanti bisa putar ulang video dari awal. Oke teman-teman semua, saya lanjut. Bab yang ketiga. Nah, ini nih. Ini yang biasanya semua orang itu mengalami akan hal di bagian ketiga ini. Cara mengatasi kegelisahan dan demam panggung. Kira-kira teman-teman ketika berbicara di hadapan audiens itu sering nggak mengalami gelisah atau demam panggung? Monggo silahkan dijawab dulu. Sering nggak gelisah di depan panggung? Monggo dijawab dulu. Jika teman-teman mengalami gelisah atau demam panggung, maka akan saya kupas. Tapi jika teman-teman tidak mengalami kegelisahan atau demam panggung, maka saya lanjutkan yang lain saja. Monggo dijawab dulu. Jujur itu lebih baik loh. Jujur itu lebih baik. Justru di sini kita itu diajarkan dalam hal kejujuran. Dalam yang saya maksud hal kejujuran itu begini. Misalnya kita belum bisa tentang hal ini, lebih baik kita ungkapkan di bagian ini saya memang belum bisa atau apa. Nah, itu salah satu cara kita ya kan, cara kita untuk memberanikan diri teman-teman semua. Oke, saya cek dulu. Wih, mah ada yang greweli, ini ada yang greweli, pernah, sering, pernah, sering, grombobios pertama kali. Oke, baik teman-teman semua, berarti di sini saya jelaskan ya. Bab ketiga atau di bagian ketiga, cara mengatasi kegelisahan dan demam panggung. Bayangkan begini teman-teman semua. Beberapa saat sebelum kita presentasi,
sebelum presentasi ya, beberapa saat sebelum kita presentasi, coba teman-teman pegang dada teman-teman sini, detak jantungnya ya, sebelum kita presentasi, misalnya 5 menit sebelum kita presentasi, pegang dada teman-teman sini, detak jantungnya itu semakin berdebar-debar atau biasa saja. Ayo jawab. Sebelum 5 menit sebelum kita presentasi, detak jantung teman-teman di sini berdebar-debar, panas dingin, ya. Panas dingin atau biasa-biasa saja. Jika detak jantung kita di sini itu berdebar-debar, ya kan, berdebar-debar dari sebelumnya, artinya di sini itu kita mengalami namanya kegelisahan atau demam panggung atau takut. Bisa dilihat dari sini. Oke. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu yang akan terjadi, karena hal seperti itu pasti setiap kali presenter atau pemateri akan mengalami hal seperti itu atau berdebar-debar di sini. Itu sering, setiap orang pasti akan mengalami hal seperti itu. Nah, supaya gelisah atau demam panggung tadi hilang, langkah pertama yang kita lakukan adalah 5 menit ya, 5 menit sebelum kita presentasi kita sudah berdebar-debar. Kita sudah berdebar-debar. Apalagi ketika MC memanggil kita sebagai pemateri. Saya contohkan begini. Baik, Bapak Ibu semua, di season berikutnya ya, kita panggilkan leader kita, guru besar kita, Bapak Munir Hadi Murtana, Crown Diamond Director. Begitu pemateri dipanggil oleh sang MC, maka pemateri dia akan maju atau melangkah ke depan. Nah, ketika MC manggil pemateri, maka di sini berdebar-debar kita kan semakin kenceng, dan semakin denyutnya jantung itu semakin kenceng. Apalagi maju sampai di depan tek. Di sini kan pasti tambah kenceng. Selain tambah kenceng, di sini keringatnya panas dingin, ya, panas dingin. Kalau sudah seperti itu, maka teman-teman hanya di depan itu hanya gini, keringatnya gembrobios. Yang ingin disampaikan apa di sini sudah hilang, ngeblank semua. Karena teman-teman fokusnya ada di detak jantungnya. So, jangan khawatir. Di sini kita belajar bareng, kita diskusi bareng, kita duduk bersama bareng-bareng. Kita mencari solusinya yang terbaik supaya ketika kita presentasi, ya, supaya kita presentasi tidak mengalami gelisah dan demam panggung. Nah, kalau sudah seperti itu, apa jadinya? Ambiar. Ya, buyar semua. Jangan khawatir. Malam hari ini kita duduk bareng, kita diskusi bareng, kita mencari solusi bareng. Oke? Lalu, solusinya bagaimana? Solusi yang pertama, ketika kita sudah sampai di depan podium atau di depan panggung, ya kan? Karena detak jantung kita semakin
semakin kencang, keringat kita semakin keluar. Padahal kita di situ harus berbicara. Ketika kita mengucapkan kalimat yang pertama, ini diingat ya teman-teman. Ketika kita mengucapkan kalimat yang pertama, semangat pagi itu dibuat selentang mungkin, sekeras-kerasnya. Sambil kita mengucapkan kalimat semangat pagi yang keras, kaki, ini ya, mohon maaf ya, kaki kanan kita, kan posisi kita kan berdiri, kaki kanan ini, sambil kita mengucapkan semangat pagi, ini digertakkan ke lantai. Tapi untuk penggertakan ini jangan keras-keras ya, nanti kalau keras-keras, nanti dimarahi yang hotelnya, jangan keras-keras, dek gitu aja, sambil kita mengucapkan semangat pagi, digertakkan. Apa yang kita ucapkan los aja, nggak usah rewel, los. Kita mengucapkan kalimat pertama dengan nada keras, lantang, kaki digertakkan, detak jantung kita itu sudah mulai, detaknya itu yang tadinya kenceng ya, itu sudah mulai agak lambat. Dan gelisah teman-teman semua, saya yakin pasti akan hilang pada saat itu juga. Teman-teman boleh percaya, boleh enggak, silahkan dipraktekkan. Sekarang pun mau dipraktekkan boleh. Ucapan kalimat pertama dibuat yang lantang, terus gertakkan kakinya, semangat pagi, kakinya sambil digertakkan, kan los. Kalau sudah los, kita udah nggak grogi, nggak demam, nggak berdebar-debar, keringatnya nggak semakin deras seperti derasnya air mata, itu enggak. Nah, sederhana seperti ini jarang kan orang-orang mengetahui. Sekarang saya ingin bertanya ke teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti pendidikan secara offline, cermati gaya pemateri dari awal. Di awal pemateri mengucapkan kata-kata atau kalimat pertama itu pasti keras. Ingat, benar atau enggak? Monggo silahkan dijawab. Ketika pemateri mengucapkan kalimat pertama, itu saya yakin pasti keras dengan nada yang lantang. Benar atau tidak? Silahkan dijawab. Ayo dijawab dulu. Ketika pemateri dipanggil oleh MC, pemateri sudah sampai di depan, terus pemateri mengucapkan kalimat pertama, itu pasti dengan nada keras dan nada lantang. Benar atau enggak? Nah, diingat-ingat dulu ya. Ini teman-teman semua kan sudah pernah mengikuti pendidikan secara offline. Jika teman-teman itu mencermati sang pemateri, itu pasti di awal kalimat berbicara pertama kali pasti dengan nada yang lantang. Kenapa? Supaya grogi kita itu tidak kelihatan. Nah, untuk menghilangkan grogi, untuk menghilangkan gelisah, untuk menghilangkan demam panggung, seperti tadi cara untuk menghilangkan.
Dengan melakukan cara seperti itu, maka kita ketika presentasi di depan audien atau di depan banyak orang, itu kita tidak akan grogi, tidak akan gelisah, tidak akan panas dingin. Itu enggak ada. Dan yang paling teman-teman takuti yaitu ketika disuruh maju ke depan. Ya kan? Ketika disuruh maju ke depan, enggak, saya belum bisa, saya kan ini, saya kan itu. Jangan banyak alasan. Justru di situ dijadikan momen kita untuk belajar. Ketika kita disuruh maju ke depan, itu suatu apa ya? Kalau saya mah sangat senang sekali, karena itu untuk meningkatkan skill kita, untuk meningkatkan cara kita, untuk melatih jam terbang kita, supaya semakin banyak kita atau semakin sering kita melakukan presentasi, maka di situ kita semakin mahir. Kalau kita sudah mahir, dimanapun tempatnya, presentasi itu akan sangat mudah sekali, akan sangat keluar dari mulut kita itu mas kayak rinso lah, lunyu pokoknya, los, ora lewel. Paham teman-teman semua? Nah, itu yang di bab ketiga yang pertama. Yang kedua, bersikaplah komunikatif dan otentik. Saya ulangi, bersikaplah komunikatif dan otentik. Sangat mudah untuk melakukan percakapan dengan seseorang dalam bentuk komunikasi personal. 4. Berbicara di depan umum tidak harus berbeda. Bayangkan berbicara salah satu anggota audien pada saat Anda di atas panggung dan Anda akan menemukan bahwa lebih mudah mencoba terhubung ke satu orang pada satu waktu daripada seluruh ruangan. Oke. Nah, komunikatif. Ketika kita berbicara kepada audien kita, di situ kita harus berbicara yang komunikatif. Berbicara komunikatif dan otentik itu dengan gaya bahasa atau nada kita berbicara itu harus apa? Harus bisa dipahami. Jadi posisi kita berbicara di depan umum, kita itu harus menyesuaikan dalam audien kita. Jangan mengikuti ego atau kemauan kita. Kalau dari awal sampai akhir kita presentasi dengan nada yang datar saja, maka si audien dia tidak akan tertarik atau terpusat pada kita. Yang ada audien itu akan merasa jenuh dan merasa bosan. Maka supaya audien tersebut tidak merasa bosan, tidak merasa bosan dan apa yang kita sampaikan itu mudah dicermati, mudah diterima, maka gaya nada bahasa, jadi yang kita ucapkan, kita berbicara itu ada gayanya loh. Gaya berbicara itu ada. Di bagian mana kata-kata yang harus dengan nada yang lantang, di bagian mana kata-kata harus di nada yang rendah, itu kita harus mencermati akan hal itu. Yang dimana hal seperti ini di kelas atau di pendidikan public speaking skill
itu ada istilah penekanan kata-kata tertentu. Tujuan adanya penekanan kata-kata tertentu, ya kan, itu supaya audien tersebut, ya kan, dia paham. Paham? Teman-teman paham? Saya ulangi ya. Ketika kita berbicara di depan umum kepada audien, nada yang kita sampaikan atau cara bahasa yang kita sampaikan itu ada nadanya. Ada nadanya. Yang ada nada itu bukan hanya lagu saja. Seorang pemateri menyampaikan isi materi itu harus menggunakan nada atau namanya intonisasi. Intonisasi pada materi itu nada rendah, nada tinggi itu ada. Nah, silahkan teman-teman dipraktekkan nada yang digunakan atau nada yang dipresentasikan harus menggunakan nada, ada yang nada tinggi, ada yang nada rendah, ada yang nada datar, ya. Menggunakan 3 ya, nada rendah, nada datar, nada tinggi. Namun ketiga nada atau intonisasi ini tidak bisa disampaikan atau kita sampaikan dengan yang bersamaan, itu nggak bisa. Di bagian mana teman-teman itu harus tahu. Maka tadi di bab kedua saya sampaikan teman-teman semua harus menguasai atau harus menyiapkan materi. Jadi materi yang ingin disampaikan teman-teman semua harus menguasai. Kalau sudah menguasai, kalau teman-teman sudah menguasai materi, maka intonasi atau nada yang ingin kita sampaikan, naik turunnya, tinggi rendahnya yang kita sampaikan, ya, itu akan mudah diterima. Paham? Nah, jika hal seperti ini dilakukan, ya, maka presentasi teman-teman semua ketika memberikan informasi bisnis, ketika mengisi home sharing, ketika mau menjual produk, si audien tersebut dia akan merasa nyaman. Kalau dia sudah nyaman, berarti satu komando dong. Apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita sampaikan, audien itu akan paham. Jadi tujuan kita apa? Dia akan ikut atau mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, namun dalam hal penyampaian intonisasi itu jeda dan penekanan, itu harus kita gunakan atau harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Teman-teman dalam mengambil atau melakukan intonisasi ini los aja. Siap? Paham? Paham belum? Paham belum teman-teman semua? Oh. Paham? Oke, ini di bab ketiga seri yang terakhir. Yang terakhir ya. Sebelum saya akhiri, teman-teman semua sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum?
Oke, teman-teman semua sudah paham. Baik teman-teman semua, ini saya lanjutkan di bab ketiga seri yang terakhir. Setelah kita belajar tentang intonisasi nada, ya kan? Di materi yang terakhir, tugas kita yaitu merangkum atau menyimpulkan. Saya ulangi lagi ya. Merangkum atau menyimpulkan. Apa yang harus kita simpulkan? Yang harus kita simpulkan dari awal kita berbicara itu kita simpulkan. Kita jelaskan lagi, kita ulangi di season yang terakhir. Jangan menghindar dari kesempatan Anda untuk berbicara di depan umum. Alihkan manfaat sepenuhnya peluang dan terapan giat public speaking skill ini. Nah, setelah kita simpulkan di seri yang terakhir, kita kasih pertanyaan sambil lelucon tadi. Ya. Kita kasih pertanyaan sambil lelucon tadi. Baru di situ audien kita kasih pertanyaan, kita simpulkan, kita kasih pertanyaan, sambil kita ngasih pertanyaan dibuat lelucon. Dan lelucon ini atau pertanyaan itu bisa dikasih atau dimasukkan dalam pertengahan kita ngisi materi, itu bisa. Atau dari awal sampai akhir itu leluconnya mau dikasih sekali atau 2 kali, itu monggo. Tujuannya biar apa? Biar audien itu tidak jenuh, dia tidak bosan, agar terpusat atau terfokus pada sang pemateri tadi. Paham ya teman-teman semua? Nah, begitulah teknik kita memikat dan memukau banyak audien. Sebenarnya tekniknya sangat sederhana sekali. Mungkin dari teman-teman semua, wah, cara seperti itu cara yang gampang sekali, saya pun bisa. Iya kan? Semua orang pasti bisa untuk melakukan. Hanya mungkin teman-teman semua belum tahu trik atau caranya. Oke teman-teman semua, karena ini jamnya pun sudah habis ya kan, karena dimulai jam 7:30, tadi saya mulai jam 8 kurang 10, ini sudah jam 9 dan materinya pun juga sudah habis. Tapi sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri pada pertemuan diskusi pada malam hari ini, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua yang mengikuti kelas TOS digital FKS 513, saya ingin berpesan kepada teman-teman semua yang teman-teman semua sudah menguasai ilmu dari awal kelas TOS ini dimulai sampai besok kelas TOS itu berakhir di angkatan pertama. Segera teman-teman praktekkan. Baik itu belum benar-benar mahir, itu nggak usah nunggu mahir-mahir, ya, nggak usah nunggu terlalu lama. Jadi apa yang teman-teman sudah menerima ilmu apapun, segera dipraktekkan. Jangan suka menunggu. Lebih baik apa yang sudah kita terima, ilmu apapun yang sudah diterima, segera dipraktekkan. Untuk mempraktekkan itu lebih cepat, lebih baik.
Paham ya teman-teman semua? Sekali lagi, segera dipraktekkan. Kalau teman-teman semua tidak segera memulai, mau kapan lagi? Mau kapan lagi kita mau memulai? Ya. Mau kapan lagi? Mau nunggu apa lagi? Kalau tidak dimulai dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau tidak dari diri kita sendiri, mau siapa lagi? So, ingat pesan saya kepada teman-teman semua. Hidup itu adalah pilihan. Diri kita sendiri yang menentukan. Mau dibawa kemana, itu tergantung pada diri kita sendiri. Sama halnya di bisnis NASA. Mau cepat atau lambatnya, itu tergantung diri kita sendiri yang menentukan. Mau dibuat cepat, bisa. Mau dibuat lama, juga bisa. Saya sarankan teman-teman semua, segera percepat. Segera apa yang sudah menjadi target impian teman-teman semua, segera lakukan. Desember tahun 2020 sudah masuk bulan Desember. Desember sudah akan berlalu. Maka di bulan Desember yang penuh ceria ini, di tahun 2020 yang penuh kenangan ini, segera kita lakukan, atau di awal tahun 2021 itu kita sudah apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita impikan di tahun 2021 ini, kita berdoa bareng-bareng pada malam hari ini. Apa yang sudah menjadi impian, apa yang sudah menjadi target teman-teman semua di tahun 2021, saya yakin pasti akan terkabul. Sekali lagi, hidup itu adalah pilihan. Diri kita sendiri yang menentukan. Oke teman-teman semua? Bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, dari awal tadi kita diskusi sampai akhir kita diskusi, bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Di sini saya tidak berniat untuk menggurui, itu enggak ada sama sekali, karena saya sendiri pun juga masih haus ilmu. Tadi sudah saya sampaikan, malam hari ini kita diskusi bareng, kita duduk santai, kita ngobrol bareng, kita diskusi bareng, kita mencari solusi bareng. Kita doakan, kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Di bisnis NASA ini, di grup FKS 513, apa yang sudah menjadi target impian kita masing-masing, bismillah, segera terwujudkan. Salam hormat dari saya. Sekian diskusi kita pada malam hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.